Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nutuwantil kumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda Fatinil haqqi liyudhira dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah berkumpul bersama-sama dalam rangka kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah untuk senantiasa belajar dan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan tentang tadabbur yang berkaitan dengan masalah perjalanan seorang nabi yang sebelumnya kami mencoba untuk menyampaikan perjalanan Ibrahim di antariksa. Kemudian pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba melihat kembali, karena memang sebelumnya juga sudah pernah kita bahas, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan masalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di sini akan kami tinjau dari versi hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Saudaraku, selama ini keterangan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah untuk menjemput perintah sholat, ya. Semua itu berdasarkan keterangan yang bukan wahyu, artinya berdasarkan hadis Nabi. Padahal kalau misalnya kita mencoba untuk meneliti secara cermat bahwa Nabi senantiasa mengikuti wahyu yang beliau terima. Tetapi selama ini juga kita diberikan satu pelajaran oleh guru-guru kita, oleh para orang tua kita dan juga tokoh-tokoh kita, bahwa hadis merupakan penjelasan atau bisa dikatakan penjabaran dari ayat-ayat Al-Quran. Padahal kalau diperhatikan secara cermat sebenarnya tidak semuanya berlaku demikian. Kebanyakan hadis selalu berdiri sendiri tanpa melibatkan ayat-ayat Al-Quran sama sekali, kecuali di dalam hal-hal yang berkaitan dengan tafsir, ya. Tafsir itu Al-Quran, ayat-ayat nanti ditafsirkan dengan hadis. Nah, saudara sekalian, untuk mendapatkan pengertian awal, ya, marilah kita lihat beberapa ayat untuk membuka memori kita, karena ayat-ayat ini sudah sering kami sampaikan, dan perlu diketahui bahwa ayat-ayat itu bisa disampaikan berulang-ulang dengan tema yang berbeda. Kita perhatikan surat nomor 6, surat Al-An'am ayat yang ke-50, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la aqulu lakum inni khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Nabi suruh mengatakan,
katakanlah, qul la aqul lakum indi qasainullah. Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa padaku ada perbendaharaan Allah. Berarti dalam ayat ini Nabi didikte oleh Allah untuk mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki perbendaharaan Allah tentang apa saja. Wala alamul ghaibah, dan aku juga tidak mengetahui hal-hal gaib. Wala aqulu lakum ini malak, dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku ini adalah malak. Malak itu bukan malaikat tapi penguasa. Maliki yaumiddin, yang menguasai pada hari din. Aku tidak memiliki perbendaharaan Allah, tidak tahu hal-hal gaib, dan juga bukan penguasa. Kemudian in attabi'u ila ma yuha ilayya, bahwa yang aku ikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Kalau misalnya dikasih tanda kurung kan, bahwa yang aku ikuti kecuali Al-Quran sih, yang diwahyukan kan Al-Quran. Kemudian masih disuruh mengatakan lagi, ayat ini selalu didikte ya, kul hal yastawil a'ma wal basir, samakah orang yang buta dengan yang melihat? Afala tatafakarun. Saudara kalian, ini sebenarnya yang ditanya itu kita semua. Yang ayat akhir tadi, katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang melihat? Tidakkah kamu memikirkan? Tentu saja pertanyaan ini kalau misalnya ditanyakan, semua mesti akan menjawab tidak sama. Tapi kenapa ayat ini diturunkan? Karena banyak orang yang matanya melihat tetapi hatinya buta. Seolah-olah kan begitu. Atau misalnya gini, saya menanyakan mewakili ayat ini, samakah orang yang buta dengan yang melihat? Kira-kira jenengan jawabnya gimana? Sama nggak? Nah, tidak sama. Nah, artinya kalau tidak sama, penjenengan termasuk yang buta atau yang melihat? Yang melihat. Nah, kalau yang melihat, bahwa yang disampaikan Nabi itu wahyu, yang diikuti wahyu, maksudnya gitu. Kecuali kalau buta. Afala tatafakurun, apakah kamu tidak memikirkan? Nah, ayat ini kan kayak agak sedikit keras ya. Samakah orang yang buta dengan yang melihat? Nah, kamu buta mau melihat? Saya melihat. Dan kamu melihat bahwa Nabi itu yang diikuti wahyu. Kecuali kalau buta. Pengertiannya begitu. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Di dalam surat Yunus ya, surat nomor 10 ayat 15. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghairi hadza au badilhu. Dan ketika dibacakan, ketika dianalisakan atas mereka ayat-ayat kami yang menerangkan, bayyinatin, yang nyata, ada yang artian yang nyata. Qala alladziina la yarjuna liqa'a na'ti bi Qur'anin ghairi hadza au badilhu. Berkata orang-orang yang tidak ada harapan pertemuan dengan kami di kampung akhirat nanti, maksudnya ini. Datangkan Al-Qur'an selain ini atau gantilah dia. Terus kemudian Nabi ya masih didikte lagi, katakanlah, kul ma yakunu li an ubatilahu min tilqa'i nafsi. Ini kan katakanlah, kamu bilang aja sama mereka, tidaklah bagiku untuk menggantinya dari apa yang sudah sampai pada diriku. Atau ada yang mengatakan, tidaklah aku akan mengganti menurut pihakku sendiri, ada yang begitu. Ini kan mengatakan, tidaklah bagiku untuk menggantinya dari apa yang sampai pada diriku. Kemudian ditegaskan, in attabi'u ila ma yuha ilayya, sama dengan tadi, bahwa yang aku ikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Kenapa begitu? Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim, bahwa sesungguhnya aku cemas, aku khawatir, aku takut jika aku mendurhakai atau menyanggah Tuhanku, yaitu siksaan pada hari yang besar nanti di kampung akhirat.
Kalau sampai aku mengatakan yang bukan wahyu, tentu saja saya takut pada siksaan yang besar nanti di kampung akhirat. Nah, ayat ini memberi penjelasan atau informasi kepada kita bahwa ketika itu Nabi masih hidup pun juga orang berkata begitu ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang yang tidak ada harapan pertemuan dengan Allah, artinya tidak mengharapkan tentang akhirat, itu coba datangkan Al-Quran selain itu. Ngaji itu jangan Al-Quran. Maksudnya gitu. Kalau sekarang, itu dulu zaman Nabi masih hidup, datangkan yang lain selain itu, atau gantilah dia dengan yang bukan Al-Quran. Terus kemudian Nabi kan juga masih diperintah oleh Allah untuk mengatakan ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi. Tiadalah bagiku untuk menggantinya dari apa yang telah sampai pada diriku. In atabi'u ila ma yuha ilayya. Bahwa yang aku ikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Karena aku takut itu. Ini akhafu, aku cemas, aku khawatir, aku takut. In asaitu rabbi, jika aku menyanggah, jika aku istilah mendurhakai Tuhanku, adzab yaumin adim, siksaan pada hari yang besar. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat ayat ini kan berarti kalaupun ada orang yang menyuruh menyampaikan atau meminta untuk disampaikan selain Al-Quran, ya Nabi gak berani karena wahyunya itu Al-Quran. Coba kita lanjutkan surat nomor 46 Al-Ahqaf ayat yang ke-7 ya. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalal ladina kafaru lil haqqi lama ja'ahum hadza sihrun mubin. Ini redaksinya berbeda, depannya hampir sama ya. Depannya memang sama. Dan ketika dianalisakan, ada yang mengartikan dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang menerangkan, yang nyata, berkata orang-orang kafir untuk yang hak. Yang hak itu Al-Quran. Berarti orang yang kafir atau mengingkari Al-Quran itu mengatakan ketika sampai pada mereka ayat itu tadi dikatakan bahwa hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Nah, saudara sekalian, kan berarti sejak zaman dulu Nabi masih hidup pun masyarakat kaumnya itu juga berlaku sama dengan sekarang. Nah, orang-orang yang menentang seperti ini tentu saja dalam kurun waktu yang begitu panjang semakin lama semakin banyak. Pengikutnya semakin banyak. Orang itu meninggal tapi sudah punya pengikut banyak lagi. Nah, orang-orang yang seperti ini sudah terdoktrin, ya istilahnya itu dalam pikirannya sudah terlanjur, mindsetnya sudah terbentuk. Ya yes, pokoknya begini. Nah, saudara sekalian, ketika kita memahami hukum kok pakai pokoknya, itu bukan hukum. Hukum itu tidak ada kita pokok, itu tidak ada. Hukum itu tegas. 2 kali 2 sama dengan 4, itu hukum matematika. Ya. Kalau pokoknya itu berarti kan kemauannya sendiri. Ini ayatnya tidak ada begitu. Nabi minta begini, tegas. Begini, saya nggak berani begitu. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-8 ya. Lanjutan ayat ini tadi. Am yaquluna tarahu kul ini taraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a. Atau mereka mengatakan dia itu mengada-ada. Nabi itu dianggap mengada-ada. Katakanlah, Nabi sudah mengatakan, jika aku mengada-adakannya, maka tiada kamu memiliki padaku sesuatu pun dari Allah. Artinya itu, kalau sampai saya mengada-adakan, kamu juga tidak punya sesuatu untuk menolong saya sampai saya disiksa itu gitu. Kamu nggak punya apa-apa untuk saya, maksudnya gitu. Terus kemudian wa alamu bima tufitu nafi. Ayat lanjutannya. Dia lebih mengetahui dengan apa yang kamu bergerak atau melakukan padanya. Terus kemudian kafa bihi sahidum baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Cukuplah dia Allah masih sebagai pemberi bukti atau penyaksi antara aku dan kamu
Dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya kalau kamu sudah terlanjur melakukan seperti itu, kalau kembali kemudian mohon ampunan, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang, maksudnya gitu. Dan dia Allah sebagai pemberi bukti, sebagai penyaksi antara aku dan kamu. Kamu punya pikiran seperti itu, Allah juga tahu. Tetapi saya tidak akan merubah sesuai dengan apa yang kamu mau, maksudnya gitu. Karena apa? Kalau sampai saya disiksa, kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya, misalnya gitu. Bahasanya ayat ini begitu. Kemudian lanjutannya ayat yang ke-9 ya. Nabi masih suruh mengatakan, Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Untuk menjawab sanggahan orang-orang tadi itu suruh mengatakan, ma kuntu bid'am minar rusul. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Katakanlah, kamu bilang aja sama mereka. Bukanlah aku ini yang mengada-ada. Bid'ah itu sering kata-kata bid'ah itu mengada-ada atau dikatakan perkara baru. Yang saya sampaikan bukan perkara baru tapi perkara lama. Saya tidak mengada-ada di antara rasul-rasul itu. Artinya apa yang disampaikan rasul-rasul dengan yang saya sampaikan sama, maksudnya gitu. Kemudian wa ma'adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku tidak mengetahui apa yang akan dilakukan Allah kepadaku dan juga kepada kamu. Aku nggak tahu. Akan berbuat apa kepadaku dan juga kepada kamu, saya tidak tahu. Terus kemudian ditegaskan, in attabi'u ila ma yuha ilayya. Bahwa yang aku ikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sekali lagi, kalau misalnya kasih tanda kurung, yaitu Al-Quran. Bahwa yang aku ikuti kecuali Al-Quran. Kemudian wa ma'ana ila nadhirun mubin. Nah, dan tidaklah aku ini melainkan pemberi peringatan yang nyata. Saya itu hanya memberi peringatan, tidak menyusun. Ini datang dari Allah. Itu loh pengertiannya. Yang aku ikuti ya yang diwahyukan itu. Kamu mau nyuruh minta dirubah seperti apapun, ya aku nggak berani. Tugasku hanya memberi peringatan dengan ayat-ayat itu. Pengertiannya gitu. Aku nggak pernah mengada-ada. Yang tak sampaikan itu tidak berbeda dengan yang disampaikan Rasul-Rasul sebelumnya, maksudnya gitu. Nah, mengada-ada kan berarti kan soalnya beda. Terus kemudian lanjutannya ayat yang ke-10 ya. Masih didikte, suruh mengatakan, Qul ara'aitum in kana min indillah wa kafartum bi. Katakanlah, tidakkah kamu perhatikan yang menyuruh ini itu nanti suruh perhatikan bahwa dia itu dari Allah, yang saya sampaikan itu dari Allah. Ayat-ayat itu datang dari Allah, tetapi kamu malah mengingkarinya. Kemudian wa sahitum min bani Israila ala mislihi fa amana wastakbartum. Sedang penyaksi ya, dari Bani Israel itu membuktikan atau mengakui atas persamaannya. Berarti sama yang disampaikan oleh Muhammad selaku Rasul dengan nabi-nabi sebelumnya sama, mengakui orang Bani Israel. Lalu mereka beriman, tapi kamu malah menyombongkan diri. Nah, terus kemudian ditutup dengan innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang dolim. Nah, orang-orang yang menentang ayat itu termasuk dolim. Nanti jangan bisa lihat surat 29-49 itu. Nah, saudara sekalian, dari beberapa ayat ini kan cukup jelas ya, bahwa sebenarnya Nabi itu nggak pernah mengada-ada. Yang disampaikan ya apa yang diterima itu dari Allah, disampaikan apa adanya dan tanpa dirubah-rubah. Kalau menjelaskan, tentu saja penjelasan itu sama dengan apa yang dijelaskan. Kalau nggak sama ya nanti orangnya tidak paham. Dan ayat yang berbunyi begitu sama banyak sekali maksud saya. Ya. Nanti jangan bisa lihat ke-7 ayat 3, 43, 43, 44 ya. Kemudian surat nomor 21 ayat 45. Dan masih banyak yang lainnya. Bahwa yang aku ikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, dari beberapa ayat ini tadi kan berarti sebenarnya Muhammad selaku Nabi dan Rasul itu sangat konsisten terhadap apa yang beliau terima. Diterima, kemudian disampaikan apa adanya, dan juga sebagai pelaksananya, bukan pembuat hukum, tetapi pelaksana hukum.
Nah, selama ini kan seolah kayak nabi itu membuat hukum loh. Nabi itu jumlahnya banyak, rasul itu tidak terhitung. Rasul itu ada yang dikisahkan, ada yang tidak. Surat 4 164, 40 78. Ya. Coba untuk melihat ini ya, kita lihat dulu 4 ayat 78. 4 164 maksud saya. Wa rasulan qad qasasnahum alaika min qabl wa rasulan lam naqsushum alaika wa kalamallahu Musa taklima. Dan rasul-rasul, artinya banyak rasul yang sungguh kami kisahkan mereka atasmu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan mereka atasmu, masih sesudahnya kan. Dan Allah telah berkalam atau bicara pada Musa dengan percakapan. Berarti Rasul itu banyak, ada yang dikisahkan, ada yang tidak. Nah, yang dikisahkan namanya tercantum dalam Al-Quran, jumlahnya ada 25. Nah, yang tidak kisahkan itu jumlahnya sangat banyak. Loh, tahu dari mana banyak? Nanti akan saya tunjukkan ayatnya. Ya. Kita lihat 4078 dulu. Walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum malam naqsus alaik wa makana li rasulin ayyatiya bi ayatin ila biidnillah. Nah, di sini kan, dan sungguh Allah menegaskan, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad ya, diutus sebagai rasul. Dari mereka ada yang kami kisahkan atasmu, yang 25 tadi dikisahkan. Dan dari mereka ada yang tidak kami kisahkan atasmu. Berarti kamu juga tidak tahu, nggak dikisahkan. Tidaklah bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat atau pertanda kecuali dengan izin Allah. Kemudian faida jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Nah, di sini kan, dan ketika datang perintah Allah, wa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi, terlaksana dia secara hak. Dan rugilah ketika itu orang-orang yang batil. Wa khasira hunalikal mubtilun, dan rugilah ketika itu orang-orang yang membatalkan, yang keliru, maksudnya salah sangka, maksudnya gitu. Salah sangka itu gimana? Ya perasaannya Rasul ya hanya Muhammad saja seolah-olah. Ya selama ini ada hati orang itu Rasul, Rasulnya itu diganti Muhammad. Itu nanti tidak ketemu. Ya. Dari mana kita tahu bahwa Rasul itu banyak? Surat nomor 1047. Wali kuli umatin rasul. Fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Dan bagi setiap umat itu ada rasul. Maka ketika datang rasul pada mereka, terlaksana di antara mereka secara bil qisti, itu secara efektif ya. Kalau selalu diartikan adil. Adil itu adli. Qisti itu artinya efektif, tepat guna. Itu nanti ada satu ayat, ada qisti, ada adli. Surat 49 itu ada dua istilah itu dalam satu ayat. Nah, diartikan adil semua nanti nggak cocok. Nah, terlaksanalah dia secara efektif dan mereka tidak didolimi, tidak dianiaya, tidak dirugikan. Nah, wali kuli umatin rasul, bagi setiap umat ada rasul. Nah, ayat ini berlaku nggak sampai sekarang? Nah, berlaku sampai sekarang kan berarti sampai sekarang ayat itu berlaku. Nah, oleh karena kita tidak pernah mencermati secara teliti, akhirnya kita juga tidak tahu. Dan masih banyak yang lainnya. Ya, nanti penjelasan lihat surat 16:36, surat ke-7 ayat 35, 3:101. Ya. Kemudian surat 6 130. Nah,
Surat 6 130 cukup jelas sampai di kampung akhirat yang ditanyakan ayat. Ya, jangan lihat surat 6 130 ya. Sampai kampung akhirat nanti yang ditanyakan ayat. Ya ma'sarul jinni wal insi, alam ya'tikum rusulun minkum yakusuna alaikum ayati. Wahai masyarakat jin dan manusia, tidakkah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan atasmu ayat-ayatku, baik dalam kalangan manusia maupun jin. Wa yu'dhirunakum liqa'a yaumikum hada, dan juga memberi peringatan kepadamu pada pertemuanmu hari ini. Hari ini nanti di kampung akhirat. Loh, apa belum datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri, baik masyarakat jin maupun manusia, yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, lalu memberikan peringatan tentang pertemuanmu hari ini. Terus kemudian apa jawaban mereka? Kalau mereka menjawab, syahidna ala anfusina. Nah, mereka menjawab, kami telah membuktikan atas diri kami sendiri. Wa gharat humul hayatud dunya wa yahsahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kehidupan dunia telah memperdaya mereka, diperdaya dengan kehidupan dunia, dan mereka membuktikan atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah termasuk orang-orang kafir. Tapi sudah di sana sadar, loh, ternyata kalau begini saya kafir ya gitu. Nah, ayat ini diberitakan kepada kita bahwa nanti akan ada orang yang seperti ini, baik dari kalangan masyarakat manusia maupun jin. Apa belum datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan kepada ayat-ayatku? Terus dia jawab, mereka menjawab, kami telah membuktikan atas diri kami sendiri karena kehidupan dunia telah memperdaya kami. Terus mereka itu menyadari, mengakui bahwa ternyata termasuk kafir. Nah, kafir di sini tidak sama dengan non-muslim. Nah, kafir di sini kan jelas dia tahu ayat-ayat kan, tapi dia nggak mau menolak itu. Sekarang kalau nggak percaya jenengan ya, datang kepada sekelompok orang, jelaskan ayat-ayat, pasti ditolak. Terus setelah itu datang pada suatu hari cerita, wah di sana begini-begini, wala itu RT pupuk apa mas? Nggak percaya boleh dibuktikan. Ya, pasti begitu. Ayatnya bilang begini, kejadian begini. Seluruh ayat-ayat ini dulu yang menyampaikan lisannya Nabi Muhammad maksud saya. Ya, sampai di kampung akhirat yang ditanyakan ayat-ayat, baik masyarakat manusia maupun jin. Terus mereka mengakui. Nah, saudara sekalian, dari beberapa ayat ini tadi mungkin cukup ya untuk memberikan satu pengertian kepada diri kita masing-masing. Selama ini kan nggak dibahas begitu. Nanti satu ayat tadi udah ngoyo-ngoyo kemana-mana. Ini tadi terkorelasi satu sama lain, artinya paham, jelas gitu. Wah, ternyata begitu ya.